Halo semuanya, buat Anda para perawat atau yang lagi kuliah keperawatan, pasti udah nggak asing lagi kan sama 3 buku sakti ini? Yup, SDKI, SKI, dan SIKI. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana sih cara praktisnya pakai ketiganya buat bikin rencana asuhan keperawatan yang benar-benar solid dan terstandar. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya ditanyain semua orang ya, terutama teman-teman mahasiswa atau perawat yang baru mulai. Kita udah punya diagnosis pasien, terus gimana ngubahnya jadi rencana tindakan yang jelas, yang terstruktur. Kadang suka bingung kan mulainya dari mana? Tenang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng solusinya. Jawabannya ada di trio ini. Anggap aja ini tuh toolkit wajibnya perawat profesional. Pertama ada SDKI, yang bantu kita jawab pertanyaan paling dasar. Oke, masalahnya apa sih? Terus kita lanjut ke SLKI buat nentuin tujuan kita apa. Mau dibawa kemana kondisi pasien ini? Nah, yang terakhir, SIKI, ngasih tahu kita gimana caranya mencapai tujuan itu. Jadi ketiganya ini satu paket lengkap, nggak bisa dipisah-pisahin. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung pakai contoh kasus saja ya. Kasus yang, ya ampun, sering banget kita temuin. Pasien dengan diagnosis keperawatan nyeri akut. Nah, dari kasus yang simple ini, kita bakal telusuri alurnya dari awal sampai akhir. Biar kebayang? Baik, kita masuk ke langkah pertama. Diagnosis dari SDKI udah kita pegang nih, nyeri akut. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita mau hasil akhirnya seperti apa? Apa target kita? Nah, buat nentuin tujuan atau luaran ini, kita butuh buku yang kedua, SLKI. Oke, perhatiin alurnya ya. Pertama, kita buka SDKI, cari diagnosis nyeri akut. Udah ketemu? Sip. Sekarang di dalam buku SDKI itu, cari bagian yang namanya tautan SDKI SLKI. Nah, di halaman tautan itu, nanti ada rekomendasi luarannya. Untuk nyeri akut, kita pilih aja misalnya tingkat nyeri. Gampang kan? Eits, tapi tunggu dulu. Setelah kita tahu nama luarannya, ada satu langkah krusial banget yang sering ke-skip. Ini tolong banget dicatat ya, karena ini kuncinya. Setelah dapat nama luarannya, yaitu tingkat nyeri dari halaman tautan tadi, sekali lagi, jangan cari detailnya di situ. Anda harus balik. Balik kemana? Balik ke daftar utama di buku SLKI, terus cari deh tingkat nyeri di daftar itu. Nah, disitulah semua kriteria hasilnya yang lengkap ada. Ini tuh kayak jebakan yang paling sering bikin salah, jadi hati-hati ya. Sip, tujuan kita sekarang udah jelas. Nurunin tingkat nyeri. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya? Langkah-langkah konkretnya apa aja? Nah, buat jawab ini, kita panggil buku ketiga, SIKI, untuk nentuin intervensinya. Nah, enaknya alurnya tuh mirip banget sama yang SLKI tadi, jadi gampang diingat. Kita mulai lagi dari buku SDKI, tapi sekarang cari halaman tautan SDKI SIK. Di situ cari diagnosis kita, nyeri akut. Terus lihat intervensi utamanya apa. Misalnya kita pilih manajemen nyeri. Dan coba tebak, poin kunci yang sama bakal muncul lagi di sini. Yep, bener banget. Sama persis kayak tadi. Setelah kita nemu nama intervensinya, yaitu manajemen nyeri, kita harus balik lagi ke daftar utama. Tapi kali ini di buku SIKI. Cari manajemen nyeri di daftar utama itu, baru deh kita bisa lihat semua rincian tindakannya. Observasinya apa, terapeutiknya gimana, edukasinya apa. Aturan emasnya sama, nggak berubah. Oke, kita udah bedah satu-satu ya cara pakai SLKI dan SIKI. Sekarang gimana kalau kita gabungin semuanya biar kelihatan gambaran besarnya? Yuk kita lihat alur kerja lengkapnya. Nah, coba deh perhatiin tabel ini. Kelihatan banget kan polanya? Dua-duanya, baik nentuin luaran pakai SLKI maupun intervensi pakai SIKI, itu mulainya sama-sama dari halaman tautan di SDKI. Terus kita pilih mana yang sesuai, tapi langkah kuncinya itu selalu sama. Kembali ke daftar utama di bukunya masing-masing. Pola yang sama ini nih, yang bikin sistem 3 buku ini jadi logis dan gampang banget buat diikuti. Jadi, kalau kita rangkum, alur kerja kita tuh jadi simpel banget. Selalu mulai dari SDKI buat nentuin masalahnya apa, lanjut ke SLKI buat nentuin targetnya apa, dan terakhir pakai ISIKI buat nentuin caranya gimana. SDKI ke SLKI ke ISIKI, udah gitu aja. Jelas, runut, dan profesional. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus seribet ini? Kenapa ini penting banget? Well, ini tuh bukan sekedar ngisi-ngisi dokumen loh. Ini soal konsistensi. Soal memastikan semua pasien kita dapat perawatan dengan standar yang sama baiknya. Nggak peduli siapa perawat yang lagi dinas. Alur ini bikin semua jadi jelas, handover antar shift jadi gampang, dan yang paling penting, ini soal kualitas dan keamanan pasien. Jadi,
Ingat ya aturan emasnya, selalu mulai dari halaman pautan, lalu jangan lupa buat kembali ke daftar utama. Kalau Anda sudah menguasai alur ini, Anda itu bukan lagi sekedar petugas yang ngisi formulir, tapi seorang profesional yang benar-benar merancang proses penyembuhan pasien. Nah, pertanyaannya sekarang, siap buat langsung nyobain di pasien Anda berikutnya?